Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab fluida dinamis. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menghitung kecepatan pengendapan suatu suspensi. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui diameter partikel padat suspensi sebesar 10 pangkat negatif 2 cm, yang mana massa jenis partikel padat sebesar 1,1 gram per mililiter, berat jenis cairan sebesar 1 gram per mililiter, viskositas cairannya sebesar 0,0004 Pascal second. Di sini Sobat 100 gunakan percepatan gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Pertanyaannya adalah Sobat 100 tentukan kecepatan pengendapan suatu sediaan suspensi itu berapa. Jadi kalau kita gambarkan dalam suatu ilustrasi, katakanlah di sini ada partikel suspensi ya, yang mana diketahui di soal bahwa diameternya sama dengan 10 pangkat negatif 2 cm. Berarti jari-jari partikel padat ini adalah 5 kali 10 pangkat negatif 3 cm. Dalam satuan meter kita dapatkan bahwa jari-jari partikel padat itu sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 5 meter. Nah, di sini ada suatu wadah. Wadah ini berisikan suatu cairan yang mana diketahui bahwa viskositas cairannya itu 0,0004 Pascal second. Kemudian massa jenis padatannya adalah 1,1 gram per mililiter. Dalam satuan internasional, massa jenis padatan ini nilainya sama dengan 1100 kg per meter kubik. Diketahui lagi massa jenis cairannya itu sama dengan 1 gram per mililiter. Dalam satuan internasional, massa jenis cairan ini adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, partikel padat ini mengalami pengendapan dalam cairan ini. Yang ditanya adalah kecepatan pengendapannya itu berapa. Oke Sobat 100, karena di soal ini sudah diketahui viskositas cairan, diketahui massa jenis padatan, massa jenis cairan, ditanya kecepatan pengendapan, berarti bisa langsung kita gunakan rumusnya, yaitu V sama dengan 2/9 R kuadrat G per eta kalikan massa jenis padatan kurangi massa jenis cairan. Sobat 100 masukkan angka ya. Jari-jari dari padatannya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 5 meter. Percepatan gravitasi bumi nilainya 9,8 meter per second kuadrat. Viskositas cairannya adalah 0,0004 Pascal second. Massa jenis padatannya adalah 1100 kg per meter kubik. Massa jenis cairannya 1000 kg per meter kubik. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, kecepatan pengendapan itu sama dengan 2/9 kalikan 5 kali 10 pangkat negatif 5 ini dikuadratkan kalikan 9,8 dibagi dengan 0,0004 kalikan 1100 kurangi 1000. Nah, kalau Sobat 100 hitung 1100 dikurangi 1000 hasilnya adalah 100. Bentuk pecahan per 0,0004 itu sama halnya ini per 4 kali 10 pangkat negatif 4 ya. Jadi kalau ada angka 100 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat negatif 4 itu sama halnya dengan 10 pangkat positif 6 dibagi dengan 4 ya. Nah, yang di bagian kurung kuadrat ini kalau kita hitung ya, 10 pangkat negatif 5 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 10 pangkat negatif 10. 10 pangkat negatif 10 kalikan dengan 10 pangkat positif 6 hasilnya adalah 10 pangkat negatif 4. Kemudian di sini ada 5 kuadrat hasilnya adalah 25 ya. Nah, ini silakan Sobat 100 lakukan perhitungan. Angka 2 kalikan dengan 25 kalikan dengan 9,8 dibagi 9 dibagi 4 kalikan dengan 10 pangkat negatif 4. Sudah dihitung ya Sobat 100. Kita dapatkan di sini kecepatan pengendapan itu sama dengan 1,36 kalikan 10 pangkat negatif 3 meter per second. Dijawab seperti ini boleh. Dinyatakan dalam satuan lain, ingat 10 pangkat negatif 3 meter itu adalah milimeter ya. Jadi kecepatan pengendapan itu sama dengan 1,36 mm per second. Ini
jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya, jadi ingat baik-baik. Apabila di soal sudah diketahui viskositas cairan, diketahui massa jenis padatan, diketahui massa jenis cairan, diketahui diameter padatan, ini cari dulu jari-jari padatannya. Ditanya kecepatan pengendapan, Sobat 100 langsung gunakan rumusnya ya, yang mana V sama dengan 2/9 R kuadrat G per eta kalikan massa jenis padatan kurangi massa jenis cairan. Nah Sobat 100, masukkan angka, lakukan perhitungan, nanti ketemu ya. Kecepatan pengendapan suatu suspensi adalah sekian milimeter per second. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.